ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة bener banyaknya mah kerupuknya. قولي Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua nikmat yang tidak pernah bisa kita hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati selaku manajer wilayah Barat Sekolah Rabani dan sekaligus insya Allah menjadi pembicara dalam kesempatan Quranic Parenting kali ini. Semoga kepada beliau diberikan kesehatan, keberkahan untuk keluarganya, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati pula kepada ayah dan bunda sekalian yang sudah hadir dari Sekolah Taud Rabani Jakarta, kemudian dari Sekolah SD dan TK Rabani Subang, kemudian dari Sekolah TK Rabani Cimahi. Semoga ayah bunda sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Sekolah Rabani saat ini sudah memasuki pembelajaran di semester genap. Ya, meskipun pembelajaran kami lakukan secara hybrid, yaitu offline dan online, alhamdulillah Ananda sekalian selalu menunjukkan prestasi-prestasi yang sangat membanggakan buat kita semua. Alhamdulillah pula mungkin ada beberapa waktu ini sudah anak-anak sudah menyelesaikan ujian kenaikan surat, dan ada pula yang sudah menyelesaikan simaan sekali duduk yang di juz 30, juz 29 ataupun di juz 28. Dan mungkin prestasi-prestasi Ananda yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, alhamdulillah dalam kondisi pembelajaran saat ini tetap menunjukkan prestasi yang sangat baik dan membanggakan buat kita semua. Semoga Ananda sekalian tetap semangat dan istiqomah dalam menghafal Al-Quran bersama guru-guru di sekolah ataupun bersama dengan ayah bunda sekalian di rumah. Mohon doanya dari ayah bunda sekalian, semoga Sekolah Rabani ini senantiasa istiqomah dalam memberikan dan diberikan kemudahan-kemudahan, yaitu dalam menyiapkan calon penguasa dan pengusaha Muslim Qurani dalam menyongsong kegemilangan Islam. Mohon doa dari ayah bunda sekalian, semoga guru-guru di Sekolah Rabani Jakarta, Subang, dan Cimahi senantiasa istiqomah juga, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mendidik anak-anak kita semua. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Semoga acara Quranic Parenting kali ini berjalan dengan lancar. Ayah bundanya juga dipersiapkan dalam menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh pembicara kita pada hari ini. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih kepada Budi atas sambutannya. Alhamdulillah, Ayah Bunda, silahkan di-mute dulu ya, Bunda semua. Di-mute dulu speakernya. Ya, sampailah kita pada acara inti yaitu Quranic Parenting dengan tema manajemen emosi dalam mendidik generasi Rabbani. Yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Yudi Bahtiar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Ais, pada teman-teman yang lain atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana semangatmu? Ini semangat. Masya Allah. Ya, innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang sejuk ini di kota Jakarta yang alhamdulillah kondisinya semakin baik, semakin nyaman dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan Allah memberkahi kota ini dan beserta penduduknya. Dan kemudian juga kepada ayah bunda semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan pertolongan, maghfirah, kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Setiarini, Kepala TAU Jakarta, kemudian Pak Cecep, Kepala SD Robani Subang, kemudian Bu Dea Fuzdi, Kepala TK Robani Subang, dan kemudian Bapak Fauzen, Kepala TK Robani Cimahi. Dan juga beserta rekan-rekan guru semuanya, termasuk host yang pada hari ini, moderatornya Ibu Ais di Jakarta ya. Dan alhamdulillah berkat izin Allah bisa bersilaturahim meskipun lewat Zoom ya Bapak Ibu semuanya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus-menerus belajar untuk mendidik anak-anak kita semuanya. Kenapa? Karena menjadi parents, menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya gitu ya. Karena zaman kita SMA, kuliah juga tidak ada mata pelajaran atau mata kuliah tentang parenting. Meskipun itu bagi kita semuanya gitu, itu adalah sesuatu yang penting. Nah, mungkin nanti bisa diusulkan kepada Kementerian Pendidikan agar ada mata pelajaran atau mata kuliah gitu ya mengenai parenting karena memang sangat-sangat dibutuhkan bagi kita dalam mendidik anak-anak ini ya, insya Allah. Dan kesempatan kali ini Zoom-nya 3 kota ya, Jakarta, kemudian Cimahi dan Subang. Saya mendapatkan amanah untuk sharing tentang manajemen emosi ya, Bapak Ibu. Manajemen emosi. Kenapa dibahas isu ini? Karena memang di era pandemi ini dahsyat ya. Katanya, kata BPS nih, kata pemerintah, kemudian kata KPAI, bahwa tingkat KDRT itu meningkat lebih dari 60% selama pandemi ya, sejak Maret 2020 hingga sekarang itu marak terjadi KDRT terhadap anak-anak khususnya, di mana anak-anak yang kesulitan belajar lewat Zoom, lewat video call dan media-media lainnya, Google Classroom, itu mengalami tindak kekerasan oleh orang tuanya sendiri. Ada yang dicubit, ada yang ditampar, ada yang dipukul menggunakan alat-alat tertentu, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawanya. Subhanallah ya, ini dahsyat sekali efek dari pandemi ini. Dan saya sharing screen ya, Bapak Ibu semuanya. Ini tentang manajemen emosi. Tapi sebenarnya sih judul aslinya tentang manajemen kemarahan ya, atau manajemen ketika kita memang sudah tidak tahan lagi untuk bersabar gitu ya. Sudah selesai kesabarannya, ingin marah-marah gitu ya. Manajemen kemarahan, manajemen emosi, anger management dalam mendidik generasi robani. Nah, ini penting untuk kemudian kita pahami bersama agar apa? Agar kita dalam mendidik ya anak-anak kita semuanya tidak sampai salah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena emosi ini dahsyat ya. Efeknya kepada anak jika kita tidak pandai dalam mengemasnya, dalam mengelola perasaan kita sendiri, nanti efeknya yang dirasakan anak dalam jangka yang sangat panjang dan bahkan seumur hidupnya.
Dan kita bahas satu persatu. Nah, ini berita dari Kompas ya, Bapak Ibu. Ini di 6 Januari 2021. Katanya KDRT meningkat selama pandemi. Ini bantuan dan strategi dari Komnas Perempuan serta Kementerian PPA. Karena memang indeksnya meninggi, Bu. Meningkat ya selama pandemi ini. Ya harus diketahui dan disadari bahwasanya mungkin akibat kelamaan anak itu di rumah juga kemudian mengubah pola hidup ya orang tua yang semula mungkin ibu-ibu ya pagi-pagi itu bisa lebih santai ketika anak sekolah, bisa main apa ya, buka Instagramnya, buka Twitternya, buka TikToknya. Ya ini ada anak Bu ya, ada anak harus Zoom gitu dan itu menggunakan handphone ibunya dan pasti mungkin itu mengurangi rasa kebebasan. Sehingga kemudian terjadilah bullying atau juga tindak kekerasan terhadap anak-anak kita. Kemudian juga ibu-ibu gitu ya, mungkin yang merasakan sebagiannya, ada yang suaminya mohon maaf mungkin kena PHK atau dirumahkan sehingga penghasilannya berkurang dan ketika income-nya berkurang berarti juga selama ini pengeluaran yang biasanya ada gitu ya, itu kemudian terkurangi. Ibu-ibu yang biasa belanja kosmetik yang 1 juta rupiah per paketnya gitu ya. Mungkin sejak suaminya tidak bekerja harus sangat menghemat gitu ya. Sampai-sampai harganya juga harus dikurangi sepertiganya, 300.000 gitu dan sebagainya. Sehingga itu juga meningkatkan faktor emosi di kalangan ibu-ibu gitu ya. Kemudian ayahnya juga sama, ya mungkin ketika tidak ada pekerjaan, kelamaan di rumah, stressful, malu pada keluarga, pada istri, pada anak-anak, akhirnya apa melampiaskan kekesalannya itu dengan apa ya, memukul dan lain sebagainya dengan cara kekerasan pada intinya. Kemudian ada yang kasus paling ekstrim ini ya, dulu terjadi di DKI Jakarta nih, bahwa ada orang tua, sepasang orang tua gitu ya, yang kemudian bekerja sama. Ini subhanallah. Jadi ceritanya ada seorang anak kelas 1 SD, perempuan ya, Bapak Ibu perempuan, dia belajar online itu tentang perkalian katanya atau apa ya, matematika gitu, kelas 1 SD. Belajar matematika dan ketika belajar online itu tidak bisa-bisa. Nah, karena kesal oleh ibunya ini anak dipukuli ya, ditendang dan bahkan sampai dibanting ke lantai dan qadarullah karena mungkin terlalu keras, akhirnya si anak ini meninggal dunia. Dan suaminya pulang gitu ya dan ketika melihat itu suaminya juga kaget. Tapi tidak memarahi istrinya. Malah ribut gitu ya, membahas ini anak mau dikuburkan di mana dan akhirnya bersepakat mereka akan menguburkannya di kampung halaman mereka yaitu di Banten. Nah, akhirnya anak tadi karena masih kecil Bapak Ibu tubuhnya dilipat dan dimasukkan ke bagasi motor metiknya yang besar. Kemudian dari Jakarta dibawa gitu ya berkendara di dalam tadi ya boxnya. Kemudian berkendara ke Banten sekian jam dan sampai sana ke kuburan kampung. Itu menggali makamnya sendiri kemudian dikuburlah anak itu di sana. Nah, ketahuan kenapa? Karena biasanya kalau di kampung kan ketika ada yang meninggal biasanya diumumkan di masjid ya. Assalamualaikumnya 3 kali itu biasanya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ternyata ketika itu ada warga menemukan kuburan baru dan tidak rapi. Kemudian juga anehnya lagi tidak ada pengumuman apapun di masjid. Sehingga heran kan warganya. Akhirnya dengan inisiatif bersama dibuka tuh kuburannya, dibuka dan kemudian ketika dibuka itu ada anak perempuannya dengan luka lebam di sekujur tubuh dan dia masih mengenakan pakaian mainnya. Ini dahsyatnya ibu-ibu, bapak-bapak, ini jangan sampai kita kebablasan seperti ini ya. Kenapa? Karena memang anak-anak itu bukan habitnya untuk belajar secara daring. Anak-anak kita tuh usia kelas kalau TK ya dari 4 tahun, mungkin yang istrinya dari 6 tahun. Itu masih dalam masa-masa operasional konkret perkembangan kognitifnya. Jadi bagi mereka, belajar itu adalah di dunia nyata. Mereka bisa menyentuh, mereka bisa kemudian merasakan aromanya, kemudian mungkin bisa kalau main bola tuh harus bolanya dipukul, ditendang dan sebagainya tuh harus merasakan lingkungannya senatural mungkin. Dan ketika anak itu belajar secara daring, online, ini sebenarnya menyalahi pola belajar secara natural bagi anak-anak itu sendiri. Makanya belajar online di masa pandemi ini juga lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Meski saya sendiri di Purwakarta misalnya sering bertukar pikiran, argumentasi dengan Dinas Pendidikan tentang larangan anak-anak masuk ke sekolah gitu.
dilarang sama sekali masalahnya gitu. Saya bilang bahwa jikapun anak-anak tidak ke sekolah, pasti dia juga gak akan kemana-mana, gitu ya. Ikut orang tuanya kondangan, ibunya ke pasar, ikut ayahnya mancing, main sama teman-temannya di lapangan dan sebagainya. Itu di sana apakah tidak ada virus? Saya bilang, justru mungkin risikonya lebih besar ketika di luar sana. Sedangkan sekolah ini lebih bisa dikondisikan segala situasinya. Nah, makanya kepada orang tua juga harus sangat bijaksana terkait pembelajaran online ini. Kalau memang anaknya kesulitan untuk belajar online, saya kira memang tidak usah dipaksakan. Karena khawatir nanti mengganggu tumbuh kembang anak-anak kita secara kognitif maupun secara psikologis ya. Apalagi kalau memang kalau sampai terjadi kekerasan seperti kasus-kasus ini lebih berbahaya lagi. Nah, terkait marah ya Bapak Ibu semuanya, ini sudah sangat jelas hadisnya ya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan Rasulullah SAW bertemu dengan seorang pria yang meminta nasihatnya gitu ya. Dan si pria ini minta nasihat yang simpel deh katanya ya. Wahai Rasulullah, perintahkan aku untuk mengerjakan amalan baik yang ku anggap sedikit, tidak menyita waktu, simpel aja gitu ya. Dan Rasulullah menjawab, jangan marah. La tagdob katanya gitu ya. Sampai ini kemudian beliau ulangi berkali-kali tiap orang itu mengajukan pertanyaan yang sama. Jangan marah, jangan marah. Gitu. La tagdob walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Dan ini hadis riwayat Tabrani. Dan ini luar biasa ya Bapak Ibu. Nasihatnya memang simpel ya. Tapi mengerjakannya ini tidak akan mudah, tidak akan mudah Ibu ya. Tidak marah itu luar biasa ya, apalagi yang memang terbiasa marah-marah. Nah, bagaimana caranya? Kita bahas lebih jauh. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, sebagian dari kita mungkin ya, ketika mendidik anak itu menjadi pribadi atau sosok orang tua yang ganas gitu ya, yang keras dan ditakuti oleh anak-anak kita. Kalau disegani mungkin bagus ya, dihormati gitu ya. Tapi kalau ditakuti udah berbeda itu Bu ya. Nah, sifat pemarah bisa jadi adalah warisan. Nah, warisan karena mungkin dulu kita ketika kecil ya, itu dididik dengan cara kekerasan oleh orang tua kita. Misalnya ya bangun kesiangan, disiram air seember misalnya gitu ya. Ya mungkin ya, ada Bapak Ibu di sini waktu kecil itu kesiangan disiram air seember gitu ya. Kemudian tidak mau makan, dicubit. Ya enggak? Pulang kesorean, dipukul. Kemudian mecahin jendela tetangga, diusir dari rumah misalnya. Dan kemudian ada yang terbiasa dengan bentakan-bentakan gitu ya. Sehingga kemudian kita tuh sangat kenyang dengan caci maki ketika kecil. Dasar kamu anak apa gitu ya. Dengan cara yang sangat keras ya. Dengan cara yang sangat keras. Nah, mungkin ketika kita mengalami kondisi itu ketika kecil, itu kemudian terekam dalam alam bawah sadar kita, sehingga ketika kita punya anak ya tanpa disadari kita melakukan hal yang sama. Dulu kita dibentak-bentak sama orang tua, dan sekarang ketika jadi orang tua kita pun membentak-bentak anak kita. Benar tidak Bu? Ya mungkin ada ya yang seperti itu. Saya sendiri mengalami memang ketika kecil tuh memang orang tua saya keras gitu. Dan saya juga akhirnya terbawa Bu ketika mendidik anak-anak. Tapi saya mulai kemudian menyadari itu adalah sesuatu yang keliru, kemudian mencoba step by step untuk kemudian menghilangkannya. Kenapa? Karena jauh lebih banyak mudaratnya Bu daripada manfaatnya. Dan kita hari ini sebagai orang tua yang memang lebih berwawasan ya, daripada orang tua kita yang memang mungkin pendidikannya juga tidak setinggi kita. Kemudian zaman dulu mah tidak ada parenting, tidak ada kelas-kelas untuk kemudian memahami bagaimana pendidikan anak itu gitu ya. Nah, tapi sekarang kita zamannya berbeda. Bapak Ibu hidup di era yang modern, ada internet yang bisa diakses kapanpun, bisa mempelajari apapun di dunia maya itu. Nah, karenanya saya kira tidak tidak lagi ada alasan untuk kemudian tidak belajar untuk kemudian mengelola emosi gitu ya. Kenapa? Karena sifat pemarah ini, kemudian kekerasan ini yang kita warisi dari orang tua kita, saya kira harus diputus sekarang. Kenapa? Kalau kita tidak putus ya mata rantainya, kita keras kepada anak kita Bu ya. Dulu orang tua kita keras kepada kita keras kepada anak kita dan anak kita nanti akan keras juga kepada anak-anaknya.
Kebayang Bu ya levelnya itu ya. Kalau ini berarti multi level kekerasan di dalam rumah tangga. Ini berbahaya. Ini berbahaya ya. Karena ini akan turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, terkait kemarahan ini, Bapak Ibu ya mungkin pasti tahu nih Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini punya cucu Bu, namanya Arun Gandhi. Nah, ini cucunya Bu ya. Kok udah tua ya? Ya udah tua Bu karena udah lama. Ya karena Mahatma Gandhi-nya juga udah meninggal ya sekian puluh tahun lalu. Ini cucunya gitu ya waktu Mahatma Gandhi hidup, ini orang ini masih lucu Bu, masih belum ada rambutnya, giginya juga baru tumbuh, masih kecil badannya, tapi sekarang udah tua Bu. Dia sudah meninggalkan dunia hitam ya. Lihat tuh, rambutnya, kumisnya, jenggotnya putih semua. Sudah meninggalkan dunia hitam ya. Ini Arun Gandhi. Jadi Arun Gandhi dulu ketika kecil Bu, ikut dengan kedua orang tuanya ini pindah ke luar negeri. Tepatnya adalah di Afrika Selatan. Di Afrika mana? Afrika Selatan. Dan itu mereka hidup di sebuah kota, di sebuah desa bahkannya yang sangat jauh gitu. Dan di sana tuh rumah-rumahnya berjauhan, Bu. Antar tetangga itu jauh-jauh pokoknya. Kalau ada begal, wah itu mah tidak akan selamat ya. Tapi untungnya waktu itu di Afrika relatif aman. Dan di sana banyak ladang-ladang tebu di daerahnya Arun Gandhi ini. Dan di sana mereka mengurus sebuah organisasi yang dulu didirikan oleh Mahatma Gandhi. Nah, mereka dari kota Durban di Afrika Selatan itu jaraknya sangat jauh, ya, berpuluh-puluh kilometer gitu ya. Sangat jauh. Nah, suatu hari Arun Gandhi ini diajak oleh ayahnya untuk pergi ke kota gitu ya. Tapi bukan naik delman istimewa. Naiknya mobil. Naik mobil karena di sana ayahnya akan ada meeting, Bapak Ibu ya, ada meeting dan ibunya sudah menyiapkan berbagai hal gitu ya. Tulisan daftar cek itu untuk belanja di pasar gitu. Nah, suatu ketika berangkatlah ayah dan anak tadi, Arun Gandhi beserta ayahnya ke kota. Dan ayahnya waktu itu menurunkan Arun gitu ya, Arun Gandhi ini di sebuah pasar untuk belanja hal-hal yang sudah dituliskan oleh ibunya tadi. Kemudian mobilnya pun dititipkan ke Arun gitu ya, karena harus kemudian diservis di bengkel. Sedangkan ayahnya pergi ke sebuah gedung tempat dia meeting. Nah, kata ayahnya, Arun tolong jemput ayah jam 5 sore, pukul 5 sore ya, jangan terlambat katanya gitu. Kata Arun siap gitu. Dan mobilnya kemudian oleh Arun dibawa ke bengkel dan dianya pergi ke pasar. Nah, singkat cerita, siang hari gitu ya, Arun selesai tuh belanjanya. Selesai belanja seluruh kebutuhan yang ibunya pesan. Dan kemudian dia di sana di pasar melihat bioskop. Anak muda kan, Bu ya, Bapak Ibu lihat bioskop, akhirnya dia tertarik nonton. Dan nontonnya bukan hanya satu film, ya, tapi 2 atau 3 film gitu, karena saking asiknya. Kemudian nonton dan akhirnya kebablasan sampai jam 5 sore gitu ya. Jam 5 sore dia baru nyadar, oh ya saya terlambat ya, harusnya saya udah di kantor Bapak gitu ya, untuk kemudian menjemputnya. Nah, dia akhirnya bergegaslah pergi ke bengkel ya, dari pasar, dari bioskop tadi ke bengkel, ngambil mobilnya dan berangkat kepada ayahnya untuk dijemput. Dan ketika datang itu sudah menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib meskipun mereka nggak sholat ya, karena Hindu. Nggak sholat. Itu datang, kata ayahnya, kenapa terlambat? Kenapa terlambat Arun katanya. Oh ya tadi bengkelnya belum beres katanya. Belum beres, belum selesai. Kayaknya saya nunggu. Nah, tanpa sepengetahuan Arun, sebenarnya ayahnya tadi udah nelpon bengkelnya. Ya. Ketika Arun belum datang, ini mobil saya udah beres belum? Udah beres bos katanya, tinggal diambil. Tahulah ayahnya bahwa Arun Gandhi sedang berbohong. Dan ketika tahu Arunnya berbohong, ayahnya bilang, wahai Arun, sepertinya ada cara yang salah ya dari cara ayah mendidik kamu katanya, sehingga kamu lebih memilih berbohong daripada berbicara jujur kepada ayah, kata ayahnya Arun. Kemudian Arun hanya bisa bengong gitu ya, dalam hati dia berkata, wah saya ketahuan nih gitu ya, bohong. Kemudian kata ayahnya, sebagai hukuman karena ayah tidak bisa mendidik kamu dengan baik gitu ya,
maka ayah akan jalan kaki dari sini ke rumah kita yang jaraknya kurang lebih 60 mil. Jauh sekali, Bu. Pak, jauh sekali. Akhirnya apa? Ayahnya jalan kaki dengan setelan jas lengkap gitu ya, pakai dasi, jalan kaki dari Durban gitu ya, dari kantornya menuju rumahnya yang sangat jauh. Dan Arun nyetir mobil di belakangnya sambil nangis. Nangis. Kenapa? Menyesal sekali, menyesal karena berbohong gitu ya ke ayahnya cuma terlambat sekian puluh menit, berbohong dan karena kebohongannya itu ayahnya harus jalan kaki 60 mil. Kebayang betapa capeknya. Dan ayahnya tuh beneran jalan, Bu, Pak. Beneran jalan dari kantornya ke rumahnya. Dan kata Arun dalam hati waktu itu sambil nangis, menyesal sekali, menyesal sekali, menyesal seumur hidup gitu ya. Dan sejak saat itu, kata Arun, saya selalu berkata jujur kepada siapapun. Sering sekali saya mengenang kejadian itu dan merasa begitu terkesan. Seandainya saja saat itu ayah menghukum saya sebagaimana umumnya orang tua menghukum anaknya yang berbuat salah, dipukul, dikatai misalnya, Bu ya. Kemungkinan saya akan menderita atas hukuman itu dan mungkin hanya sedikit saja menyadari kesalahan saya. Gitu, Bu. Jadi apa ya? Ternyata marah itu nggak ada gunanya dalam kasus ini gitu ya. Dalam kasus yang lain juga mungkin sama. Karena apa? Karena yang dibutuhkan anak ketika salah itu adalah pelajaran, bukan amarah, bukan pukulan, bukan makian gitu ya. Kenapa? Karena ketika anak dimarahi, justru dia tuh merasa disakiti, Bu. Merasa sebagai victim gitu, sebagai korban. Sedangkan dia tuh berbuat salah atas ketidaktahuannya. Karena anak-anak kecil, Bu ya, masih kecil, pengalamannya sedikit, tingkat pengetahuannya juga belum sebanyak kita. Akhirnya pasti dia akan sangat mungkin berbuat salah. Nah, kita sebagai orang tua, juga sebagai guru ya, ketika anak berbuat salah harusnya dikasih tahu mana yang benarnya. Kenapa begitu? Karena itulah yang dibutuhkan anak-anak kita. Anak kita tuh nggak butuh dimarahi, tapi perlu tahu apa yang seharusnya dilakukan. Mungkin ya ketika di rumah anak tuh ngambil piring pecah, prang gitu ya, Bu ya. Atau salah nyenggol rak piring kita sehingga satu lusin piring habis gitu ya, pecah. Apa yang kita lakukan? Secara natural pasti kita marah. Kamu apa-apaan gitu ya. Bisa nggak sih yang betul ngambil piringnya, kemudian dikatai, dimarahi, mungkin dipukul anak kita, dikurung di kamar, diikat tangannya gitu ya. Kenapa? Karena memecahkan piring. Lalu setelah itu apa, Bu, yang terjadi ya? Anak kita pasti sedih, Bu. Sedih, merasa bersalah gitu ya, merasa tidak diinginkan gitu ya, merasa ya sangat tidak berharga mungkinnya bagi kedua orang tuanya. Sedangkan apa? Anak tadi bisa jadi tidak sengaja gitu ya, dan luka yang sudah Bapak Ibu timbulkan ya di batin anak ketika memarahi, ini ketika kita esok hari mungkin ngasih dia es krim gitu ya, "Maaf ya, kemarin mama marah-marah," gitu ya. Itu es krimnya dimakan, habis, anaknya senyum lagi, tapi Bu, itu luka di hatinya nggak akan pernah hilang, dan pasti masih ingat juga sampai gede ya. Saya sendiri masih ingat tuh, waktu SD ya pernah dipukul orang tua saya gitu ya, masih ingat saya gitu ya. Itu padahal udah sekian puluh tahun yang lalu. Pernah juga, saya ketika kecil memang hobi, mandi di sungai, Bu. Karena depan rumah saya tuh sungai besar gitu ya, dan pasti pulang sekolah saya mandi di situ, dan seringkali saya mandi sampai sangat sore. Dan saya memiliki ban ban dalam mobil ya, mobil truk itu yang besar, Bu, ban dalamnya itu saya punya, diisi angin ya, menggelembung, itu saya pakai untuk menghanyutkan diri. Sehingga apa ya, saya tuh naik itu dari depan rumah, gitu, kemudian hanyut, kemudian sampailah saya ke desa tetangga yang jauhnya 5 kilometer, Bu. Dan saya harus jalan kaki ketika pulang gitu. Dan hampir setiap hari seperti itu, dan akhirnya ban tadi dibuang oleh kedua orang tua saya. Dibuang, dan saya sejak saat itu merasa sangat sakit sekali, Bu, sakit hati saya. Kenapa? Karena itu adalah ban kesayangan saya untuk kemudian ya bersukaria gitu ya, mandi di sungai, menikmati masa kecil dan sebagainya. Padahal yang dibutuhkan saya ketika itu pastinya adalah nasihat yang baik sebenarnya agar bisa kemudian memanage waktu saya, bukan malah kemudian menghilangkan itu sama sekali. Karena tidak ada salahnya kan anak-anak bermain, cuma yang tidak diketahui anak adalah manajemen waktunya, dan inilah peran orang tua harusnya ada. Itu, Bu ya. Dan ini kisah Arun Gandhi mudah-mudahan bisa menginspirasi ayah bunda semuanya tentang bagaimana gitu ya mengelola diri ketika terjadi sebuah kesalahan. Jadi ketika anak bohong ya, "Kamu bohong ya?" misalnya, umumnya orang tua gitu.
kamu nih diajarin siapa ya? Papa, mama nggak pernah ngajarin kamu bohong. Ini pasti gara-gara teman-teman kamu. Mulai besok kamu tidak boleh main. Handphonenya papa sita, gitu ya. Uang jajannya mama kurangin, dan sebagainya. Wah, Bu, dahsyat anak itu. Tanpa dia kemudian menyadari kesalahannya, gitu ya. Malah kita menyerang dia dengan berbagai anak panah yang menyakitkan, gitu ya, menyakitkan hatinya, menyakitkan pikirannya, gitu ya. Ini dahsyat. Dan bisa jadi setelah hari itu, anak kita tetap saja berbohong, Bu. Kenapa? Karena dia belum sadar. Belum sadar, dan bisa jadi makin pintar bohongnya. Gitu. Kenapa? Karena kita salah dalam menyikapi kebohongan itu. Gitu. Nah, terkait anger management, manajemen kemarahan, ya, manajemen emosi ini, Bu, ada 3 hal gitu ya yang harus kita pahami bahwasanya sebelum kita marah, Bu ya. Ini sebenarnya kan harusnya kepikiran dulu dong ya. Pasti masuk nih ke sini, ke otak kita gitu ya, ke otak kita. Itu pasti kepikiran dulu. Lalu kemudian kita ngomong gitu ya, ucapan, kemudian ada respon gitu ya, entah kita dengan tangan, dengan kaki atau apapun. Jadi polanya pasti begitu ketika kita melakukan sesuatu. Kepikiran dulu, kemudian ke mulut gitu ya biasanya. Kemudian baru ada respon yang lain. Masih ada juga kadang dari pikiran langsung ke respon. Misalnya baru ngelihat anak mecahin piring udah mukul aja. Ada yang seperti itu, baru kemudian bicara. Tapi intinya ada 3 hal gitu ya. Ketika kita berbuat sesuatu, itu ada pikiran, ada ucapan, dan ada responnya. Nah, bagi parents, bagi orang tua generasi rohbani, ini harus berupaya untuk kemudian membangun komunikasi yang efektif. Nah, misalnya gini ya, ke anak, main game aja terus katanya. Enggak pernah belajar ya. Nanti lama-lama ayah banting gadgetnya gitu ya. Atau mama ambil nih HP-nya. Padahal ya, maksud dari orang tua itu, nah, saya ingin kamu lebih rajin belajar gitu ya. Tapi kemudian orang tua lebih seneng ngomongnya tuh dengan jalan kekerasan gitu. Jadi ada kekerasan secara verbal. Main game aja terus. Mau jadi apa kamu ya? Nanti masa depan kamu gimana dan sebagainya gitu ya ke anak-anak kita. Kemudian mau ancam banting gadgetnya dan sebagainya. Anak di situ pasti Bu merasa takut. Nanti merasa terancam dan merasa tersakiti pasti. Nah kan masuk kita gitu ya, sebenarnya kan ingin anak tuh lebih rajin belajar. Tapi pesan yang ditangkap anak, pertama gitu ya, ayah marah pada saya. Yang kedua, ayah tidak mau saya bermain game katanya. Padahal game itu asik ya, asik Bu. Saya sendiri ya mengakui ya, main game tuh asik. Tapi kalau kelamaan memang nggak bagus ya. Kemudian yang ketiga, ayah kesal melihat saya bermain game. Gitu. Keempatnya, ayah tidak suka kalau saya senang. Wah, ini susah melihat anak senang ya, smash. Susah melihat anak senang gitu. Ini udah berbahaya, Bu. Kenapa? Karena seolah-olah anak tuh menganggap orang tuanya tidak mau dia bahagia. Kemudian saya bisa-bisa kehilangan gadget gitu ya. Kehilangan HP. Ini kata si anak. Padahal kan maksudnya orang tua mah inginnya gitu ya, anak tuh lebih rajin belajar. Nah, ini salah satu contoh komunikasi yang tidak efektif ya. Komunikasi yang tidak efektif. Nah, kuncinya apa, Bu? Kalau mau mengendalikan marah. Ini yang pasti harus sabar ya. Harus sabar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, bagi orang yang beriman nih. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Diakhiri dengan kalimat innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabarnya. Ada Al-Baqarah 153. Jadi pertama itu sebenarnya ketika kita mau marah, sebenarnya kan kita mikir dulu. Dan ketika mikir, itu pastikan yang dipikirin adalah hal-hal yang membuat kita sabar. Sabar. Tenang gitu ya. Tenang dulu. Tenang dulu. Ini piring jatuh nih. Satu lusin. Beli dari Turki lagi. Kemarinnya waktu pulang umroh ke Turki beli tuh piring gitu ya. Harganya jutaan. Kita jatuh. Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersabar. Gitu ya. Bersabar. Tenang dulu. Kenapa? Nah, nanti kita bahas kenapa. Kenapa harus tenang dulu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ketika marah ya, ini pasti kita akan berubah wujud Bu, menjadi sesosok makhluk yang sangat mengerikan ya.
ibu-ibu ya yang biasa itu melentikan bulu mata, pakai eyeliner gitu ya, maskaranya, kemudian blush on-nya gitu ya. Kalau marah Bu, itu udah hilang cantiknya ya. Bapak apalagi ya, ini kalau marah coba ngaca Pak, enak nggak dilihat itu wajahnya ya. Atau kalau lagi marah pasangannya coba difoto. Dia udah selesai marah, kasih lihat fotonya. Ini pasti jelek Bu, pasti jelek ya. Ini alisnya berdiri, ya nggak? Kemudian giginya apa, terlihat lebih tajam ya. Kemudian matanya melotot, merah Bu ya. Ini udah, wah ini udah keranjingan monster apa ini. Ini pasti tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi Bapak ya. Kenapa? Ketika marah, karena ternyata ini apa ya, jantung kita juga berdetak lebih cepat. Duduk 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 gitu ya. Kemudian kita jadi panas, Bapak Ibu ya, panas ini ada kebakaran gitu ya. Kemudian keringetan, panas, dingin gitu ya, ngelihat anak tuh geram ya, tangan sudah mengepal-ngepal, ini pengen nonjok, kaki pengen nendang, mulut pengen gigit gitu ya, gigi. Matanya udah tajam dan sebagainya. Ngeri deh kalau kita lagi marah dan tanpa disadari ketika kita marah dan semakin sering marah, ternyata ini juga berdampak kepada kesehatan kita semuanya. Nah, Rasulullah di sini, ayah bunda adalah pribadi yang sangat sehat. Seumur hidup Rasulullah itu baru apa ya, mengalami sakit hanya sebanyak 3 kali. Pertama adalah ketika menerima wahyu, itu beliau sakit ya, sampai kedinginan, keringat dingin, yang akhirnya diselimuti oleh Khadijah. Keduanya adalah ketika Rasulullah diracun oleh wanita Yahudi untuk menguji kenabiannya. Rasulullah sempat sakit gitu ya. Kemudian ketiganya adalah menjelang beliau wafat. Itu sakitnya hanya 3 kali. Kenapa? Gitu ya. Dan kemudian Rasulullah juga dalam banyak riwayat sejarahnya gitu ya. Terutama dalam Sirah Nabawiyah, bisa dibaca di bukunya Sirah Nabawiyah karangan Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu keren banget. Itu di sana ketika wafat Rasulullah Bu, dilihat kepalanya ya. Itu tuh ubannya hanya ada 3 helai. 3 helai. Coba kita ya bapak-bapak ya sekarang. Itu anak-anak muda juga sekarang usianya 20, 25 udah banyak Bu ubannya ya. Itu kalau di luar efek minyak rambut yang salah mungkin ya. Atau jar rambutnya keliru. Tapi banyak orang yang kemudian usianya belum juga menginjak 40 tahun. Ini sudah banyak ubannya. Sedangkan Rasulullah meninggal 63 dan ubannya hanya 3. Kenapa bisa begitu ya? Dan Rasulullah juga sehat. Sehat, ubannya sedikit, dan bahkan dalam riwayat yang lain diketahui bahwa Rasulullah ini keringatnya wangi. Wah, keringatnya wangi. Nah, itu dari mana asalnya? Karena itu berasal dari manajemen pikiran dan manajemen kalbu Rasulullah yang sangat baik. Nah, salah satu asbabnya kenapa Rasulullah begitu sehat adalah karena beliau tidak pernah marah. Tidak pernah apa Bu? Tidak pernah marah. Kok bisa? Bisa Bu. Jadi suatu kali Rasulullah itu didatangi ya di Masjid Nabawi. Itu orang Arab Baduy. Nah, ketika datang itu Rasulullah, Bu ya, itu ternyata orang Baduy tadi langsung menarik kerah Rasulullah itu dari belakang bajunya, sehingga kemudian lehernya jadi merah. Itu Umar ngelihat tadi udah nyabut pedang, mau ditebas aja lehernya gitu ya. Kata Rasulullah, jangan, biarin aja. Ini mah orang dari desa gitu ya, pasti memang ya gitulah kelakuannya gitu ya. Tidak marah Rasulullah mah. Kemudian ada lagi orang ada Baduy pipis di Masjid Nabawi, Bu. Coba masjid dipipisin. Kalau kita ya, jangan melihat orang dewasa, melihat anak kecil aja udah marah banget. Ini kalau ada orang dewasa, ada kita di situ, dia sengaja pipis di masjid, pasti langsung kita pukulin tuh. Pasti langsung dipukuli. Tapi Rasulullah tidak begitu. Tidak marah. Rasulullah itu tidak mudah, bahkan tidak pernah marah. Itu salah satu kunci kesehatan beliau. Nah, di antara risiko marah, ibu bapak yang keseringan marah ya, ini adalah hipertensi. Nah, darah tinggi ini. Pasti tensinya sering naik, Bu. Pak, ya, kenapa? Karena ketika marah, ini kan jantung kita berdebar lebih kencang. Peredaran darah itu luar biasa ya. Ini dahsyat gitu, sirkulasinya. Wah, ini hipertensi dan bisa bisa berbahaya karena bisa ke penyakit jantung dan lain sebagainya. Ini berbahaya, Bu. Orang yang makin sering-sering makin sering marah pasti akan sangat beresiko menderita darah tinggi. Dan kalau sudah darah tinggi, ini banyak pantangannya. Tidak boleh makan
goreng-gorengan, garam berlebihan gitu, tidak boleh makan sate dan sebagainya. Yang enak-enak itu udah nggak boleh makan lagi. Ini berbahaya ya. Jadi bisa mengurangi kebahagiaan diri kita sendiri. Makanya kalau tidak mau hipertensi, inginnya sehat selalu, pastikan kita tidak marah. Menghindari marah, Ibu Bapak ya. Kemudian berikutnya adalah risiko serangan jantung ya. Coba lihat nonton sinetron ya di Indosiar terutama. Banyak kejadian tuh ketika marah-marah tuh langsung bapak-bapaknya, ibu-ibunya megang dada kiri gitu ya, pingsan. Oh, jantungan katanya ya. Ini kena penyakit serangan jantung mendadak. Nah, itu kenapa? Karena orang yang sering marah ya, ini jantungnya sering overlapping bekerjanya ya, berlebihan. Sehingga menjadi tidak sehat. Nah, kalau sudah sering digeber-geber nih jantungnya, kalau mobil mah sering diajak ngebut gitu ya, pasti spare part-nya juga akan cepat rusak. Nah, begitu juga dengan jantung kita. Jantung kita tuh adalah organ di tubuh manusia kita ini, ada organ yang tidak pernah berhenti, Bu, bekerja selama kita hidup. Kenapa? Karena kalau jantung sampai istirahat, berhenti ya, mati. Mati. Jadi jantung ini harus betul-betul kita jaga ya. Kenapa? Karena kalau ini sampai berhenti, selesai hidup kita. Nah, ini berbahaya. Nah, karenanya Bapak Ibu pastikan gitu ya bahwa kita mengelola emosi ini dengan sangat baik. Yang ketiganya adalah stroke nih. Ya, ibu-ibu suka lihat di rumah sakit atau tetangganya itu mohon maaf bibirnya menyon gitu ya. Ini senyumnya tuh nggak simetris, Bu ya. Ke kanan doang gitu ya naik ini ya, atau ke kiri doang. Kemudian ada yang lumpuh sebagian tubuhnya ya, tangan kirinya atau tangan kanannya, kakinya tidak bisa bergerak, itu karena stroke. Ini adalah efek marah yang kemudian terus-menerus gitu ya, sering kita lakukan, dipendam ataupun dilampiaskan sama aja sebenarnya. Karena marah ya marah gitu ya, ada yang dipendam, ada yang kemudian dilampiaskan. Kemudian sakit paru. Nah, ternyata ketika marah ya, terutama ini paru-paru juga sering overlapping gitu ya, bekerja keras ketika marah, bukannya pasti napas juga memburu gitu ketika kita kemudian sedang marah. Pasti ngos-ngosan itu. Paru-paru padahal kita sedang diam dan tidak sedang berlari. Tapi paru-paru kita keras sekali bekerja. Kemudian juga akan memicu stres dan kesedihan. Ya, ketika kita marah ya, terlebih kalau kita ternyata ketika marah mukul. Ini pasti akan timbul penyesalan. Oh iya ya Allah, mukul anak tadi ya, sampai merah pipinya. Gimana coba ya, nyesel dong. Kemudian kalau misalnya sampai meninggal ya anaknya atau orang lain gitu, ini pasti akan menimbulkan stres dan kesedihan. Dan marah, terutama ya di DKI Jakarta, ini Bapak Ibu ya, tingkat stres penduduknya tinggi. Kenapa? Karena begitu padat penduduknya di Jakarta, ada kurang lebih 8 juta orang. Kemudian juga padat ya, di lalu lintas padat, itu sering serempet-serempetan, sering klakson gitu, sering caci maki. Saya sering kalau ke Jakarta gitu, saya paling ngeri itu kedua kota ya kalau naik kendaraan. Pertama ke Jakarta, keduanya ke Depok. Ngeri deh, Bu. Kenapa? Karena di jalan itu luar biasa ya. Tingkat stresnya tinggi karena di sana banyak orang marah. Macet marah gitu ya. Kesenggol marah. Kemudian salip-salipan marah gitu, Bu. Itu luar biasa. Di jalan itu kadang kita itu menuruti hawa nafsu, menuruti amarah demi sesuatu yang sebenarnya tidak berharga. Misalnya gitu ya, Bapak Ibu salip-salipan tuh di jalan, ada yang nyalip Bapak lagi nyetir mobil ya. Nggak terima Bapak disalip. Disusul salip-salipan. Salip-salipan gitu ya. Akhirnya apa? Kemarin ketika di Jakarta ya kejadian tuh polisi ya, oknum polisi mohon maaf, itu kan kejar-kejaran ya sama bapak-bapak yang lain. Sampai akhirnya apa? Karena kesel ya mobilnya polisi tadi didorong tuh. Akhirnya nyebrang jalan gitu ya ke arus yang berlawanan dan menabrak beberapa orang ya. Ada yang meninggal dunia ya, di sana. Coba Bu dipikir salip-salipan di jalan ya, ngedorong orang gitu ya, nabrak mobil orang. Keren gitu ya. Dan kemudian kita dapat apa? Dapat piala, dapat penghargaan. Nah, tidak, Bu. Apa yang kita dapat ya? Tidak ada, malah kerugian. Ada bahkan orang yang sampai kehilangan nyawa. Kemudian di grup WA ya, Ibu, ada yang nyinggung ya.
Ayo ibu teh balas ya di WA-nya tadi tuh. Berantem di WA padahal mah ada nggak penting. Padahal mah nggak penting gitu ya. Kemudian akhirnya apa? Saling unfollow atau di-block ya nomor WA-nya. Ini buat apa coba? Tidak berguna ya. Nah, kadang kita seringkali marah tanpa memikirkan lebih dahulu sebenarnya manfaatnya apa sih? Gitu. Saya juga sering di jalan tuh disalip gitu dengan apa ya? Oh nih kasar sekali gitu ya nyalipnya dan sebagainya. Tapi kemudian saya mikir, kalau saya kejar juga ngapain gitu ya. Apa apa kemudian saya bisa dapat uang 1 miliar ketika mengalahkan dia balapan di jalan kan enggak, malah berbahaya ya. Makanya kita tenang aja lah. Ya santai we gitu ya. Dan harga diri kita juga tidak akan hilang Bapak Ibu ya ketika kemudian ada yang menyalip di jalan. Gitu. Kemudian depresi, kemudian ada anxiety disorder. Ada namanya gangguan kecemasan. Ada teman saya tuh Bu menderita ini, anxiety disorder. Menderita ini. Tapi dia memang apa ya? Orangnya tuh orang suka yang memendam marah gitu. Orangnya suka memendam marah. Kenapa gitu ya? Karena dia sering dimarahi oleh orang tuanya. Sering dimarahi oleh orang tuanya. Dan dia itu apa ya? Merasa sedih, stres, merasa gagal gitu. Karena orang tuanya tuh berekspektasi agar anaknya ini, agar dia ini teman saya bisa jadi PNS. Dan dia udah 2 kali ikut CPNS dan selalu gagal. Dan sejak itu Bu, dia tuh menjadi orang yang sangat pendiam, kemudian selalu di rumah gitu ya. Dan suatu hari saya ketemu dia itu di tangannya, ini Bu ya di lengannya, ini banyak goresan-goresan bekas pisau, dalam sekali. Digores-gores sendiri ya. Saya bilang kamu kenapa? Ya, saya pusing katanya, saya nggak tahu, saya sedih, saya stres, saya cemas gitu ya. Akhirnya saya menyakiti diri saya sendiri. Itu banyak sekali Bu di sini. Bekas. Dan saya tanya ini pakai apa? Pakai gunting katanya. Saya menyayat-nyayat nadi saya sendiri dan niatnya emang bunuh diri tapi nggak kesampaian katanya. Kayaknya digores-gores aja sendiri pakai gunting yang tajam. Itu kemudian bisa menderita anxiety. Jadi ini berbahaya. Dan dia akhirnya harus ke psikiater, mengonsumsi obat depresan setiap hari karena tanpa itu dia nggak bisa tidur, kemudian juga selalu merasa cemas. Makanya ini hati-hati dengan marah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita terhindar nih dari marah-marah seperti itu ya. Tidak ada gunanya. Nah, kemudian ketika membentak anak ini, ya, bunda semuanya ya, di dalam kepala seorang anak itu terdapat lebih dari 10 triliun sel otak ya katanya yang siap tumbuh. Nah, kemudian satu bentakan itu bisa membunuh 1 miliar sel otak saat itu juga. Ngeri ya. Kemudian satu cubitan atau satu pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar saat itu juga. Sebaliknya, gitu ya. Satu pujian atau pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak saat itu juga. Nah, Bapak Ibu, kalau anaknya ingin cerdas, smart, jadi seorang akademisi yang unggul gitu ya, maka jangan pernah membentak anak kita. Pertama. Keduanya, jangan pernah mukul, nyubit, atau kekerasan secara fisik lainnya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu perkembangan otak anak-anak kita. Ibu-ibu mungkin ya pernah lihat ya, ada anak tuh kalau ditanya suka bengong. Ini ya melongo gitu ya, mangap gitu. Tidak responsif gitu ya anak tuh. Nah, itu adalah anak-anak yang biasanya sering dibentak Bu di rumahnya. Jadi ketika di sekolah itu sulit merespon gitu. Anak ini kenapa sih gitu ya? Yang lain mah udah senam gitu ya, maju mundur dia mah diem aja gitu ya. Namanya siapa? Hello gitu ya. Dia diem kayak gini. Nah, bisa jadi gitu ya. Saya sih mengalami di beberapa sekolah ataupun anak-anak yang kayak gitu dan saya tanya ke orang tuanya dan memang mengakui bahwa orang tuanya suka bentak. Suka mukul juga gitu ya. Akhirnya apa? Anaknya jadi kayak gitu, suka bengong, Bu ya. Kalau bahasa Sundanya mah apa sih? Geger kalongan atau apa gitu ya. Jadi ya suka melongo gitu ya, suka ngelamun anaknya teh. Susah connect, Bu. Susah connect. Kenapa? Karena di sini rusak nih jalinan saraf pusatnya itu banyak yang kemudian hilang. Makanya kalau mau pinter Bu, anak tuh usahakan sering dipeluk, ya, sering dipuji, kemudian dielus-elus kepalanya, gitu. Anak tuh merasa dicintai. Nah itu perkembangan kognitifnya jadi bagus, gitu ya. Karena anak semakin dibentak, dipukul, dia akan semakin jauh dari kecerdasan sebenarnya. Nah, dampak negatifnya ya,
Ternyata. Anak nih biasanya kalau sering dibentak ya oleh orang tuanya jadi minder. Kenapa minder? Nggak pede dong. Kenapa? Dia takut takut salah gitu ya, takut salah gitu ya. Dia senam gitu ya, dia diem sementara teman-temannya gerak. Karena apa? Di otak dia takut salah, kalau salah dibentak pasti. Gitu. Takut salah dibentak. Suatu hari saya apa ya, dapat cerita dari teman saya itu dokter, Bu, dokter gigi ya. Dan dia menangani anak-anak. Nah, suatu hari kedatangan pasien dan si anak ini hiperaktif Bu ya. Jadi kalau mau disuntik gitu karena harus dibius dulu, ini luar biasa. Mencaci maki Bu. Itu isi kebun binatang keluar semua. Sambil mukul-mukul dokternya gitu ya teman saya. Kayaknya kata dokternya, tenang dulu, ini nggak sakit kok dan sebagainya. Kemudian ada mamanya datang gitu ya. Mamanya di sampingnya gitu ya, "Dede nggak boleh ngomong kasar gitu ya, nggak boleh ngomong binatang-binatang gitu," katanya. Kata anaknya apa? "Di rumah juga mama ngomong gitu," katanya gitu. Akhirnya malu mamanya ya. Kenapa? Karena ternyata si anak tadi ngomong kasar gitu ya, itu ternyata warisan dari mamanya gitu ya Bapak Ibu. Makanya hati-hati ya kepada anak, karena anak itu meniru perilaku kedua orang tuanya gitu ya. Ini anak minder pasti Bu ya ketika kemudian sering disalahkan gitu ya. Misalnya anak tuh jalan depan ibu ya, nabrak galon, Bu. Glombrang ya, jatuh galonnya. Kata ibu tuh, "Jalan yang bener dong, pakai mata," gitu kan dan sebagainya. "Iya, Ma, maaf," gitu kan. Kemudian suatu hari ibu yang lewat ya, ibu yang lewat, galonnya di situ dan ibu nabrak galonnya. Glumbrang, jatuh lagi galonnya. Apa yang dilakukan ibu? Menyalahin anak, Bu. "Kamu gimana sih naruh galon kok di sini?" Jadi serba salah jadi anak mah, Bu ya. Berbuat salah dia yang disalahin gitu ya. Orang tuanya salah, dia juga yang disalahin. Ini Bu, ya makanya anak-anak kita tuh kadang jadi minder karena bisa jadi kurang diapresiasi. Nah, coba kalau diubah kalimatnya ya. Anak tuh nabrak galon, "Subhanallah," gitu ya. "Maaf ya Nak, ini, galonnya harusnya nggak di situ ditaruhnya. Taruhnya di tempat yang lain ya, kemudian lebih leluasa ya untuk kemudian kita bergerak di situ," katanya, kata orang tua. Kemudian lebih hati-hati ya jalannya gitu, tanpa kemudian harus kita marah-marah, menyalahkan gitu ya, "Kamu jalannya gimana sih? Pakai mata nggak sih? Pakai otak?" Itu kan jadi overlapping semuanya. Kemudian dia percaya diri, kemudian anak jadi pemarah, tadi yang saya bilang ya, anak yang mau dicabut giginya tadi marah-marah, kenapa? Karena sering dimarahin, Bu, sering dimarahin, gitu. Saya ada tetangga tuh depan rumah ya, kalau marahin anaknya tuh luar biasa ya, mohon maaf ya, misalnya dia bilang, "Dasar kamu anak setan," gitu ya. Sering, Bu, pagi, siang, sore, gitu, seperti itu. Ibu-ibu ya, marah tiap hari. Dan anaknya sama gitu ya, jadi ketika marah-marah gitu, Bu, saling teriak gitu ya. Jadi sebenarnya ketika ibunya bilang, "Dasar kamu anak setan," ya berarti dia tuh sedang mengatai dirinya sendiri, karena itu kan anak dia ya, berarti dia teh setan. Gitu. Dan ini jadi lucu ya ketika bertengkar seperti itu. Nah, makanya, Bapak Ibu ketika anaknya ingin menjadi sosok yang baik, yang lemah lembut gitu ya, penyayang, penyabar, pastikan itu ada di dalam keluarga gitu ya, dicontohkan oleh kedua orang tuanya dan menghindari sifat-sifat pemarah. Kemudian anak jadi egois, susah berbagi, pelit gitu ya. Ini karena anak itu merasa insecure ya, tidak aman gitu, ingin kebahagiaan untuk dirinya sebenarnya, yang itu tidak dia dapatkan. Kemudian agresif, suka mengatai, suka memukul kepada anak-anak yang lainnya. Ini agresif. Saya ada teman itu Bu, anaknya tuh sumpah ya, itu sedari lahir itu dia nggak pernah dimarahi, dia nggak pernah dipukul gitu ya, nggak pernah. Tapi dia ketika TK-nya itu luar biasa. Sering anak lain tuh sampai biru Bu matanya karena pukul sama dia. Gitu ya. Nah ternyata saya ngobrol-ngobrol dengan mamanya gitu karena sudah divorce sama ayahnya gitu ya. Itu katanya sejak dalam kandungan itu dia sering dipukuli oleh suaminya. Jadi ketika hamil anak itu sering dipukuli oleh suaminya, sering dibentak dan sebagainya gitu ya. Sehingga akhirnya sehingga mungkin ya anak-anak di dalam perut juga merasakan yang ibunya rasakan. Akhirnya ketika lahir anak tadi ya kemudian tumbuh menjadi anak-anak, dia ternyata mewarisi sifat yang
keras gitu ya, sifat keras. Karena apa? Karena sejak dalam kandungan saja ternyata itu bisa membentuk kepribadian anak. Ya, kalau mau anaknya tuh apa ya, sehat secara mental, kemudian karakter dan sebagainya, attitude-nya itu pastikan sejak masa kehamilan juga Bapak Ibu sayangi dia dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kenapa? Karena ternyata diwariskan juga ya ketika anak-anak itu mengalami kekerasan sejak di dalam janin, dalam kandungan. Kemudian keras kepala, anaknya ya susah menerima nasihat, maunya menang sendiri gitu ya. Ini kalau berdebat gitu, meskipun salah, nggak mau ngaku salah ya, tetap aja gitu. Kemudian suka membantah gitu ya. Misalnya, kamu kenapa pulang sore gitu ya? Tahu nggak ini jam berapa? Udah belajar belum? Sudah setoran hafalan belum? Gitu ya. Kata anaknya jawab ya, ke orang tuanya berani. Apa sih mama ngomong terus gitu ya? Capek tahu gitu ya dan sebagainya. Membantah Bu gitu ya. Kemudian tertutup, ada juga yang kemudian akhirnya jadi pendiam dan sebagainya. Kemudian apatis, cuek. Jadi orangnya tuh nggak peduli gitu ya. Ada dalam teori apa ya, perkembangan anak itu Bu ya. Jadi ketika anak nangis, itu jangan biarkan dia nangis lebih dari 3 detik Bu. Jadi ketika ada anak nangis tuh langsung dipeluk sama kita dan ditanya, "Kamu kenapa?" Gitu. Kenapa? Karena ketika anak tuh dicuekin, ketika dia sedih, ketika dia sedang berada di titik yang rendah gitu ya, tidak semangat dan sebagainya, dia itu akan apa ya, meniru perilaku itu. Oh, saya diabaikan, saya tidak dipedulikan gitu ya. Nobody cares to me gitu ya. Tidak ada yang kemudian peduli kepada diri dia. Nah, akhirnya ketika dia besar, dia dewasa, dia juga akan cuek kepada orang lain. Gitu. Misalnya orang tuanya sakit ya, ketika dewasa, tahu ibunya sakit, dia bekerja sedang di luar kota, dia bilang, ya semoga cepat sembuh mah gitu ya, tidak pulang dan sebagainya gitu, tidak. Itu menyakitkan sekali pasti bagi orang tua. Kenapa anak bisa secuek itu? Karena sejak kecil dia mungkin memang sering diabaikan gitu. Jadi ketika nangis dibiarkan nangis ya dan sebagainya. Saya ketika anak-anak saya nangis, Bu, saya datengin gitu ya anak saya peluk, saya tanya kenapa dan saya bilang gitu ya ke anak saya, silakan kamu menangis, tapi jangan lama-lama gitu ya. Kenapa? Karena jagoan itu nangisnya sebentar, saya bilang gitu. Jadi anak saya itu sudah sangat terlatih ketika nangis di rumah itu tidak sampai guling-guling, tantrum tuh nggak sampai. Kenapa? Karena saya tidak pernah melarang mereka nangis. Gitu. Yang saya kasih tahu adalah nangis itu boleh, gitu ya. Tapi jangan lama-lama. Kenapa? Karena jagoan itu nangisnya sebentar, gitu ya. Itu. Jadi anak saya tuh mau jadi jagoan nggak? Iya mau. Nangisnya jangan lama-lama. Jadi ketika nangis sebentar, gitu ya, 30 detik selesai. Nangis lagi 30 detik selesai. Itu Bu sudah terpola di dalam diri anak kita. Nah anak kita tuh kadang nangis kejer gitu ya, guling-guling ya. Karena bisa jadi memang ya dari kitanya kurang care ketika anak itu nangis. Ya. Kita terlalu cuek gitu ya. Misalnya ada anak nangis, sok aja nangis gitu ya. Sana nangis sampai apa ya, silakan sampai sore gitu ya, sampai maghrib. Lagi, mama nggak peduli lagi sama kamu. Ya. Terserah mau nangis gimana kek, mama ribet, mama capek gitu. Ya. Itu kesalahan besar, kesalahan besar. Karena yang dibutuhkan anak ketika sedih adalah perhatian. Perhatian. Nah, ibu-ibu juga ya kalau sedih kan pasti senang dipeluk suami ya. Apalagi kalau suaminya bilang ya, besok kita makan malam. Nah, di tempat restoran kesukaan mama misalnya gitu ya. Pulangnya beli perhiasan gitu ya dan beli mobil baru. Pasti senang sekali ibu-ibu ya, luar biasa. Itu Bu ya. Jadi kalau anaknya ingin percaya diri, ya, tidak cuek, pastikan ibu care ya, bapaknya sangat care kepada anak terutama ketika mereka sedang bersedih. Dan ketika dia nangis, kasih tahu bahwasannya jagoan itu juga nangis, tapi nangisnya enggak lama-lama gitu ya. Sebentar aja jagoan mah. Gitu. Nah, Ibu, kemudian apa ya kalimat negatifnya. Ini ke anak nih biasanya ya, suka ngomong kita nih. Gitu aja nggak bisa. Kamu bisanya apa sih? Gitu ya. Misalnya, "Mama," gitu ya, "ini bukanya gimana sih?" gitu ya. Kamu gitu ya, nggak bisa," gitu ya ke anak. Pakai sepatu ketukar terus Bu ya, kanan di kiri, kiri di kanan. Kamu punya otak nggak sih? Gitu. Kita kan ke anak mungkin ya yang kasar mah begitu ya, nggak becus pakai sepatu aja, kamu ini otaknya di mana? Gitu. Kemudian dasar anak bandel, anak nakal, tidak pernah nurut pada orang tua. Ini sering Bu, bapak-bapak biasanya ngomong gini ya.
Kalau anaknya pulang sore gitu ya, kemudian nilainya jelek, pasti dimarahin begini. Dasar anak bandel, anak nakal, tidak pernah nurut pada orang tua. Akhirnya apa? Kata anak teh, saya bandel, saya nakal gitu ya. Saya tidak pernah nurut pada orang tua. Oh itu ya, itu tertanam tuh dalam diri dia gitu ya. Akhirnya jangan heran kalau anak tuh semakin menjadi pemberontak. Gitu ya. Dan kemudian apa lagi nih? Sudah dibilangin berkali-kali ya, tidak juga berubah. Mau jadi apa nanti? Jadi preman, jadi tukang minta-minta gitu ya. Itu ada orang tua. Udah ada yang kasar lagi, kasar anak setan katanya gitu ya. Ini kan gimana Bu? Anak setan nih. Itu bapaknya setan dong. Ini kan ngeri ya, ini kalimat negatif seperti ini. Nah, Bu, ada cerita di Pulau Solomon ya. Kepulauan Solomon, silakan searching, itu ada dekat Indonesia sebenarnya, ke sana tuh, ke Papua. Itu ada Kepulauan Solomon ya. Jadi di sana katanya, saya baca ini dari buku Setengah Isi Setengah Kosong. Nah, di sana ada cerita bahwa penduduk Solomon kalau mau menebang pohon gitu ya, yang sangat besar ingin ditumbangkan gitu atau dimatikan pohon itu supaya lebih mudah gitu ya. Itu ternyata tidak perlu ditebang. Jadi penduduk Solomon akan sama-sama mengelilingi pohon tadi gitu ya. Kemudian mengatai pohon itu dengan kata-kata yang sangat keji gitu ya. Dasar pohon tidak berguna gitu ya. Pohon jelek, dasar pohon bau ya, pohon bodoh, itu dikatai, Bu. Dikatai oleh penduduk desa berkeliling pohon tadi ya. Berhari-hari, berhari-hari. Dan setelah berhari-hari tadi, pohon ini mulai mati. Daun-daunnya kering gitu ya. Kemudian berguguran, kemudian ranting-rantingnya kemudian juga kering terus sampai batangnya, dahannya semuanya kering dan akhirnya dia mati. Jadi kata-kata negatif ini ternyata berefek ya, terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Di Jepang dulu ada penelitian dari Masaru Emoto gitu ya, meneliti tentang air, bahwa tubuh kita, tumbuhan itu lebih dari 70%-nya adalah air. Dan air itu ternyata hidup. Air itu ternyata hidup, dia memiliki jiwa katanya ya. Jadi air ketika misalnya dikatai kamu cantik gitu ya, kamu tampan, kamu baik, itu ketika di zoom pakai mikroskop elektron ya, itu jadi kristal-kristal yang sangat indah. Tapi ketika air tadi dikatai ya, dengan kata-kata kasar, kamu bodoh, kamu bau gitu ya, kamu tidak berguna, itu ketika di zoom pakai mikroskop yang sama, itu ternyata jadi hancur Bu, molekulnya itu ya. Tidak terbentuk lagi kristal-kristal yang indah ya. Dan kita juga mungkin merasakan ya ketika dikatai diri kita nih, dasar kamu tidak becus, ya, tidak berguna, itu langsung sakit kan Bu di dada tuh. Ya enggak? Sakitnya. Sakit Bu. Kenapa? Karena di sini apa ya? Pusat peredaran darah ada hati ya, liver, ada jantung. Ini banyak darah di situ dan darah itu kan 70%-nya air, mungkin 80%-nya air. Nah, itu ternyata kacau Bu. Ketika dikatai gitu ya, airnya tadi jadi rusak ya, kristal-kristalnya, dan itu juga berefek kepada kesehatan kita. Kalau sering kemudian anak-anak itu dikatai. Itu ya, makanya bapak-bapak kalau ingin istrinya glowing gitu ya, kulitnya cerah ya, bahagia selalu, bibirnya merona gitu ya, matanya jadi jeli gitu ya. Pastikan istri itu sering dipuji. Ya, sering kemudian disayang, kemudian diberikan kata-kata positif gitu ya. Duhai bidadari surgaku misalnya gitu ya. Waduh mama ini masakannya enak sekali gitu ya, luar biasa. Kenapa? Karena istri yang bahagia itu pasti cerah wajahnya. Jadi kalau istri itu ya wajahnya udah apa ya, sering apa ya, cemberut ya, perempuan itu ya. Kemudian apa ya, tidak cerah wajahnya, tidak glowing gitu ya, acak-acakan, oh pasti ini mah di rumahnya juga kurang apresiasi dari suaminya bisa jadi ya. Ya karenanya ini hati-hati dengan kata-kata ya. Karena apa? Karena kata-kata juga bisa membunuh pohon yang besar dan di sisi yang lain mampu membunuh manusia ya. Itu akibat dari kata-kata. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah tips menghindari marah ya Bapak Ibu nih. Yang suka marah-marah saya kasih tipsnya. Yang pertama adalah kenali tanda-tanda apa Bu? Tanda-tanda marah. Nah, kita harus tahu nih kalau kita mau marah nih kira-kira tandanya apa nih gitu ya.
Apa misalnya telinganya tiba-tiba jadi berdiri gitu ya, mendengung gitu ya, atau mata kita tiba-tiba melotot, kenali tanda-tanda kita ketika mau marah. Dan ketika sudah tahu tanda-tandanya gitu ya, ada anak itu nih, anak kita tahu nih pasti pulangnya kesorean ya. Kita udah siap-siap dong mau marah, gitu. Siap-siap marah gitu ya. Nah, udah tanda-tanda nih. Nah, ketika udah mau marah kita Bu, ya udah tanda-tandanya udah ada semuanya, jantung berdebar, napasnya juga luar biasa gitu ya. Ngos-ngosan ini mau marah, tangan juga udah mengepal-ngepal gitu ya. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan adalah diam. Diam dulu, tenang. Tenang gitu ya, tenang. Kemudian apa? Istirahat, relax gitu ya. Relaksasi. Diam, istirahat. Gitu. Kemudian setelah istirahat apa? Coba ambil wudhu, gitu ya. Karena kata Rasulullah, marah itu dari setan dan setan itu terbuat dari api. Makanya kalau mau menghilangkan marah, gitu ya, coba kalau mau marah wudhu dulu Bu. Makanya Rasulullah tuh apa ya orang yang selalu menjaga wudhunya, gitu ya. Itu berwudhu dingin ya, karena kalau udah dingin biasanya ini lebih tenang ya. Dan mind in mind kemudian berikutnya mind in mind. Artinya apa? Mikir ketika kita mikir ya. Ada pikiran di dalam pikiran. Coba mikir Bu, kalau marah-marah ya kira-kira dampaknya apa ya? Gitu ya. Apakah akan lebih bermanfaat kalau saya marah ataukah akan lebih bermanfaat kalau saya memberikan dia pemahaman gitu ya seperti ayah Arun Gandhi tadi. Dia itu karena apa? Mind in mind daripada marahin anaknya mending kasih pelajaran gitu ya. Biarkan anak itu kemudian merasa salah. Iya, Bu. Biarkan dia anak merasa salah tanpa kita salahkan. Gitu ya. Itu yang paling efektif. Misalnya anak tuh pulang kesorean, selalu pulang sore gitu ya, tanpa alasan yang jelas nilainya turun gitu ya. Dan kata mamanya, "Ya, AA ya, mungkin ada apa ya, ada kesalahan dengan cara mama mendidik AA. Sebagai hukuman, biarin deh mama makan tempe setiap hari." Gitu ya. Makan tempe setiap hari. Silakan lah makan ayam goreng, makan burger gitu ya. Mama mah makan tempe setiap hari dalam 1 bulan gitu. Sebagai hukuman bagi diri mama karena tidak bisa mendidik AA menjadi anak yang baik gitu ya. Akhirnya apa? Anak tuh melihat ibunya tiap hari makan tempe. Jadi kurang gizi ya, kulitnya juga jadi kasar ya karena kekurangan nutrisi mungkin ya. Kemudian jadi kurus, jadi pucet gitu ya. Karena kurang vitamin, karena makannya cuma nasi sama tempe. Anak tuh jadi merasa bersalah gitu ya. Merasa bersalah. Akhirnya apa? Menyadari kesalahannya. Tapi dalam hal ini dalam konsep dalam konteks yang positif ya, Bapak Ibu ya. Jadi anak itu merasa bersalah itu artinya apa? Merasa bahwa saya salah. Saya salah dan harus memperbaiki diri gitu ya, dan melihat orang tuanya seperti itu, anak juga menjadi lebih punya semangat, motivasi untuk kemudian memperbaiki diri. Daripada kita marah-marah, tidak ada gunanya berantem dengan anak gitu ya, jadi renggang silaturahim, kemudian juga hubungan kekeluargaan jadi rusak. Yang mending kita bersabar ya, diam dulu, istirahat dulu, berwudu dulu, kemudian mikir gitu, mana yang lebih baik ya. Gimana caranya supaya anak kita bisa berubah tanpa kita harus marah-marah. Nah, kemudian nih terkait otak manusia, Bu ya. Ini ada 3 bagian, Bu, Pak, otak kita. Ya. Pertama adalah otak reptil. Nah, otak reptil ini nih, masuknya ini ada otak kecil, ada batang otak ya. Kemudian juga ada limbic system atau sistem limbik ya di sini nih. Area merah nih, sistem limbik. Kemudian ada yang paling banyak nih, paling besar ya, mendominasi proporsi otak kita, namanya neokorteks. Apa fungsinya? Nah, kalau batang otak reptil ini Bu ya, ini menstimulus, mohon maaf gambarnya kurang tepat, menstimulus reaksi fight or flight gitu ya, lawan atau kabur. Ini otak reptil tuh. Di sana ada dorongan hasrat seksual, kemudian bertanggung jawab atas timbulnya rasa takut, marah, cemburu ya. Dan otak ini mengatur insting-insting purba yang sering disebut sebagai the lower brain gitu atau reaksi binatang. Jadi ini otak ini Bu, otak reptil berfungsi pertama kali ya, ketika anak itu berbuat kesalahan ya. Biasanya otak reptil langsung respon. Nah, kalau ibu langsung marah gitu ya,
Artinya apa? Artinya otak ini yang berfungsi, gitu ya. Langsung marah, langsung mukul. Ini otak ini nih, otak reptil kita yang bekerja ya, lower brain-nya, reaksi binatang, gitu ya, yang kemudian terjadi di situ. Kemudian ada otak mamalia, sistem limbik, gitu ya, di sini di tengah nih, di tengah ya, di tengah sini sistem limbik. Nah, di sini ya, ternyata sistem limbik ini mengatur emosi, motivasi ya, kemudian memori jangka pendek. Kemudian di sana ada amigdala, ya, kelompok saraf ini yang tugasnya adalah membuat pertimbangan, ya, gitu ya, menentukan apakah suatu hal itu baik atau buruk, bahaya atau aman, berguna atau tidak, gitu ya, dan sebaliknya, Bu ya. Nah ini ada di otak limbik ya, otak mamalia, sistem limbik. Jadi rasa takut, marah, hasrat yang tadi ada di otak reptil ya. Otak reptil ketika anak itu berbuat kesalahan ya, otak reptil ini siap-siap nih ya. Nah, tapi kalau kitanya diem dulu, tenang dulu, wudhu dulu, Bu, ini akan terjadi reaksi dari otak mamalia gitu ya, dari sistem limbik kita. Dia akan membuat pertimbangan, mikir dulu gitu. Mikir dulu. Nah, dia akan mempertimbangkan ini tuh baik atau tidak kalau saya marah gitu ya. Jadi akan dimediasi oleh otak mamalia dan selanjutnya diputuskan oleh neokorteks. Jadi memutuskan terakhir kali gitu ya di otak besar ini nih, di neokorteks gitu ya. Ketika ibu syaratnya diam dulu. Tapi kalau ibu tidak diam dulu, tidak tenang dulu, tidak istirahat dulu atau tidak wudhu dulu sebagai opsinya, ini pasti neokorteks tidak akan bekerja gitu. Jadi yang bekerja adalah hanya otak reptilnya. Hanya otak reptilnya. Itu yang kemudian terjadi ketika kita langsung marah-marah. Oh ya, ini yang bekerja adalah otak reptil kita. Nah, di sini neokorteks ini ada 80% dari keseluruhan volume otak kita. Nah, fungsinya berpikir tingkat tinggi gitu ya. Ini bisa menganalisis, mengambil keputusan, memikirkan masa depan gitu ya, melakukan evaluasi dan melakukan kreativitas. Banyak banget. Dan ini tidak ada mamalia lain yang memiliki aneka kemampuan ini. Yang punya cuma manusia ya. Dan neokorteks disebut juga the higher brain. Jadi otak yang tinggi kedudukannya. Jadi ibu kalau mau membuat keputusan yang baik gitu ya, membuat keputusan yang bijaksana, ini coba kalau mau marah diam dulu ya. Jadi orang bijak itu biasanya apa ya, saya belajar psikologi itu tentang gerak tubuh juga, gestur ya. Ibu kalau mau tenang coba tangannya Bapak Ibu ya. Tangannya begini Bu kalau marah ya. Lagi tegang gitu ya, membuat keputusan yang bijaksana ya. Coba tangannya tuh begini Bu tuh. Disatuin atau begini deh jempolnya ya. Jempolnya yang nyatu atau ke seluruh jarinya. Tenang gini sambil mikir ya. Nih anak kok telat terus atau nilai ulangannya jelek terus ya. Kok suka mecahin piring, anak tuh kok ceroboh. Coba tangannya begini Bu. Secara psikologis otak kita akan lebih tenang katanya. Coba ya nanti ketika di rumah. Oh, anak laki. Kak, ini salah ya. masuknya gimana ini Kak? Jangan anak laki kita ada sistem limbik, ada neokorteks, dan ada otak reptil kita ya. Ini proporsinya. Nah, ini yang ada Bu ya. Ini otak reptil, ada sistem limbiknya. Di sini mempertimbangkan ya. Apakah ini layak dilakukan atau tidak gitu ya. Dan baru kemudian ini neokorteks. Video Mama nggak ada kan? Yang penting Mama hadir. Bekerjanya ya. Oke. Dan terakhir Ibu ya, Ibu Bapak semuanya, ketika kita sedang marah, sebenarnya ya kita itu sedang memilih untuk tidak bahagia. Jadi barang siapa Bapak Ibu ingin bahagia, jangan marah. Kenapa? Ketika marah pasti Ibu sedang tidak bahagia, Bapak sedang tidak bahagia. Mudah-mudahan keluarga Robani dapat menjadi keluarga yang bahagia ya, bukan keluarga yang suka marah-marah. Dan mudah-mudahan bisa mengambil hikmah yang dalam dari kisah-kisah kesabaran Rasulullah, orang-orang saleh setelahnya, kemudian dari orang-orang lain yang memang baik. Seperti tadi kisah ada dari ayahnya Harun Gandhi. Ya, mudah-mudahan kita bisa jadi orang tua sehebat itu
karena kita sedang menyiapkan generasi yang hebat ya, generasi yang suatu hari nanti akan meraih kembali kegemilangan Islam, insya Allah, amin. Nah itu dulu mungkin dari saya. Atur nuhun. Dilanjutkan dengan tanya jawab mungkin ya, jika ada silakan dibatasi 2 pertanyaan aja mungkin ya. Atur nuhun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi atas materi yang sangat berharga untuk wali santri, terutama untuk kami sebagai agar sama-sama belajar dalam manajemen emosi ketika agar menjadi generasi yang rabbani. Ya, ayah bunda yang kami hormati, selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan pesan di room chat. Insya Allah akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ayah dan bunda kirimkan. Ya sudah ada satu pertanyaan dari bunda. Ya, bagaimana cara melatih diri supaya tidak mudah marah? Terima kasih Pak Yudi. Ya, itu pertanyaannya Pak Yudi. Silahkan. Oke, bagaimana Bu? Mohon maaf diulangi suaranya putus-putus tadi. Bu Ais, ulangi suara putus-putus. Jelas Pak. Bagaimana cara melatih diri supaya tidak mudah Caranya adalah latihan ya Bu ya. Coba tadi ya teori-teori tadi yang sudah saya paparkan ya. Coba ketika ada anak tuh berbuat salah, coba kita latihan ya, diam dulu. Diam, tenang, istirahat. Ya, kalau bisa sholat dulu ya, berwudu sebelumnya. Nah, itu baru kemudian kita menenangkan diri, bisa mikir ya, dan dicoba tadi ya, ketika anak marah tuh kita nasihati aja anak gitu ya, ke anak kita, nah mohon maaf ya mama kalau ada salah, sehingga kamu tuh menjadi apa ya, susah nurut, kemudian mengulangi kesalahan terus, suka berbohong gitu ya, mohon maafkan mamanya, mungkin ya ada salah dalam diri mama ya, dan kita perbaiki sama-sama. Itu Bu, cara melatihnya adalah coba gitu ya, langsung praktekkan di rumah. Ketika ada anak marah, coba ya, ibu diem dulu ya. Saya di rumah juga gitu. Ketika anak marah, ya apalagi kalau istri marah-marah ya. Saya biasanya kalau istri saya marah-marah, saya diem aja, diem gitu ya. Aduh gitu ya. Ini kenapa? Karena kalau sayanya juga marah bisa berbahaya, Bu ya. Bisa berbahaya tuh, jadi pertengkaran rumah tangga ya, kenceng, saling teriak ya, tetangga juga mungkin mendengarkan jadi malu ya. Kita mending diam dulu ya. Mending diam dulu, biasanya baru cair tuh kalau saya pergi ya, kemudian beli makanan yang dia suka dan sebagainya gitu ya. Itu perempuan ya, kalau kemudian ketika sudah tenang ya baru dibicarakan. Itu ke anak-anak juga gitu Bu, ketika kita emang ada masalah sama anak, ya coba tenang dulu. Kemudian kalau bisa kita kasih sesuatu yang dia suka ya. Nah ini es krim ya dari mama, maaf ya mama banyak salah, sehingga kamu tuh jadi suka bohong ya. Ya mungkin ini karena mama yang salah ya. Ya, coba kita perbaiki sama-sama. Intinya gitu Bu ya. Dan proses ini tidak akan beres satu kali. Tidak akan beres satu kali ya. Kenapa? Karena mengubah sesuatu yang sudah terbentuk itu akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, karenanya mudah-mudahan bersabar ya. Misalkan Ibu udah tenang ya, beberapa kali tidak marah ke anak, tapi kok dia nggak berubah juga ya, udah saya marah-marah lagi. Akhirnya apa? Akhirnya gagal atau Bu ya. Kenapa? Karena prosesnya tuh jangka panjang gitu. Prosesnya jangka panjang. Karenanya ini butuh kesabaran yang sangat besar ya, sangat tinggi dari kita, dan kemudian keistiqomahan dalam menjaga nilai-nilai kesabaran tadi. Itu Bu ya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, dan silakan untuk kemudian mengaplikasikan konsep manajemen emosinya. Ya. Cukup kali, guys. Ya, jawabannya ada pertanyaan lagi Pak Nisa. Silakan. Jadi, Bunda Heldiana, Assalamualaikum, maaf Pak, kebetulan saya kerja di luar kota, hanya di hari libur saja untuk menjemput mereka. Gimana cara yang terbaik untuk mendidik anak sehingga anak tidak merasa kehilangan sosok ayahnya di saat sang ayah tidak ada selalu di sisi? Ini pertanyaan menarik ya Bapak Ibu. Saya beberapa kali ikut seminar itu tentang keayahan, dan katanya
Indonesia adalah negeri yang darurat ayah. Kenapa? Karena banyak ayah yang seringkali seperti Bang Toyib ya, tiga kali lebaran, gitu, 3 kali puasa, itu tidak pulang-pulang ya, itu lama banget. Tapi emang kenyataannya banyak ayah yang kurang berinteraksi dengan anak. Kenapa? Karena mungkin pekerjaannya berangkat tuh subuh-subuh ya, pulang malam gitu ya. Jadi ketika berangkat anaknya masih tidur, dan ketika dia pulang anaknya sudah tidur gitu. Sehingga kurang berinteraksi dan akhir pekan kadangkala ya ayahnya keluar kota atau sudah terlalu lelah untuk kemana-mana gitu ya. Akhirnya anak itu banyak namanya fatherless, kekurangan sosok ayah gitu ya. Dan bahkan di tengah rai ini banyak kasus tuh anak itu mohon maaf ya menjadi apa ya, sosok yang anak laki-laki itu menjadi apa ya, lemah gemulai gitu Bu ya, seperti perempuan, banci gitu ya kelakuannya, itu karena memang kekurangan sosok ayah katanya, kurang figur yang maskulin. Karena di rumahnya dia ibunya pasti perempuan, kemudian saudaranya perempuan, gitu ya, hidup sama neneknya perempuan, sekolah di TK gurunya perempuan semua, di SD juga mayoritasnya perempuan dan sebagainya. Nah, terkait sosok ayah ini, coba kita belajar kepada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah sosok ayah yang sangat jarang bertemu dengan anaknya Ismail. Bapak Ibu ya, itu bertahun-tahun. Kenapa? Karena Ismail dengan ibunya Hajar itu hidup di Mekah. Sedangkan Ibrahim itu hidup di Yerusalem, ya, di Palestina di sana Bu. Berapa ribu kilometer jauhnya. Dan waktu itu Ibrahim ya menempuh dengan perjalanan darat, tidak ada pesawat dan tidak ada keajaiban lain gitu yang bisa membuatnya cepat berpindah dari negeri Syam tadi ke Mekah. Akhirnya apa? Ismail itu tumbuh dengan apa ya? Bisa dikatakan sosok ayahnya ya sangat jarang ketemu gitu. Bahkan dikisahkan suatu hari itu Ibrahim bertemu Ismail tuh setelah dia umurnya 12 tahun, Bu. Jadi ketika ditinggalkan bayi ya, oa-oa itu di padang yang tandus, kemudian adalah keluar air zam-zam di situ. Nah, sejak saat itu katanya Ibrahim tuh baru ketemu dengan Ismail 12 tahun kemudian. Kebayang nggak? Sejak sejarang apa gitu ya. Jadi udah ratusan purnama Bu tidak ketemunya gitu ya. Tapi apakah Ismail menjadi pribadi yang tidak soleh? Apakah dia menjadi pribadi yang lemah gemulai, anggun, cesasmi? Tidak ya. Dia menjadi sosok yang maskulin, soleh, gitu ya, seorang pemimpin yang hebat. Apa? Karena peran ibunya, gitu ya. Karena Hajar ini seorang ibu yang luar biasa. Dan kemudian juga dikelilingi oleh tetangga yang memang baik, Bu. Tetangga yang kesatria itu sifatnya itu ya, orang-orangnya amanah, orang-orangnya jujur gitu ya. Kenapa? Karena anak, Bu, gitu ya, ketika tidak diajarkan oleh keluarganya yang lengkap gitu ya, maka dia akan tetap belajar oleh alam lingkungannya. Jadi pastikan Bapak ketika memang sangat jarang ketemu anak, pastikan ibunya anak-anak ini adalah ibu yang hebat gitu. Makanya ibu ini harus sering ikut seminar, pelatihan gitu ya. Bapak belikan buku-buku parenting yang bagus, ikut majelis taklim. Ya, dan kemudian pastikan Bapak hidup di lingkungan yang baik. Gitu. Kenapa? Karena anak-anak kalau bukan Bapak yang didik gitu ya, maka laki-laki lain yang akan mendidiknya. Jadi pastikan laki-laki yang hidup di lingkungan Bapak itu adalah laki-laki yang baik gitu. Laki-laki yang rajin ke masjid, yang jujur gitu ya, yang ramah kepada tetangga. Kemudian laki-laki yang apa? Kemudian banyak memiliki nilai-nilai positif gitu, kemudian ditiru oleh anak-anak kita. Nah, itu yang kemudian kenapa Ibrahim meskipun bertahun-tahun tidak bertemu dengan Ismail, itu Ismail tetap menjadi pribadi yang soleh. Di samping memang Allah jaga, tapi memang Allah itu menjagakan ada kemudian ada wasilahnya. Wasilahnya itu berupa istri yang saleha, yang pinter, Siti Hajar. Karena Hajar ini adalah seorang budak ya, budak Afrika, kulitnya hitam ya. Makanya dinamakan Siti Hajar gitu. Kulitnya hitam dan Ibrahim ini seorang Arab gitu ya, kulitnya putih, tinggi. Dan ketika lahir Ismail ganteng Bu ya, ganteng. Kemudian juga kulitnya itu sawo matang gitu ya. Jadi orang Arab tapi kulitnya tuh sedikit coklat gitu ya. Jadi ganteng sekali gitu ya, dan rambutnya ikal. Gitu, Ismail ganteng banget. Kemudian ibunya Hajar ini luar biasa, disiplinnya tingkat tinggi pada Ismail gitu ya. Ismail kecil sampai dia dewasa, dan tetangga ini ternyata banyak itu adalah orang-orang yang kesatria, orang-orang Arab yang memang tangguh ya, untuk kemudian berdagangnya jujur, kemudian bertempur dengan gagah perkasa gitu. Itu yang kemudian tertanam dalam diri Ismail. Jadi
Itu tipsnya Bapak Ibu ya. Ketika kemudian ayahnya memang jarang bertemu dengan anak-anak. Tapi ketika bertemu, ini pastikan sosok ayah bisa memberikan nasihat yang baik ya kepada anak-anak. Anak Ibrahim gitu. Jadi kalau ketemu Ibrahim tuh kalau ketemu Ismail, ya sekalinya ketemu itu yang terjadi adalah nasihat demi nasihat ya. Si anak ini Ismail yang mendapat banyak sekali wejangan dari ayahnya, kamu tuh harus begini, harus begitu dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian tanpa melupakan apa ya interaksi bermain dan sebagainya itu dengan anak-anak kita. Begitu Pak, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab ya. Oke, satu lagi mungkin Bu Ais. Oke. Yang mau live silakan ya. Ada webinar berikutnya. Oke. Pertanyaan tadi sudah dibacakan Pak Yudi, sudah ada 2 tadi. Ada yang menambahkan. Oh gitu, baik. Baik. Terima kasih Pak Yudi atas jawaban yang luar biasa. Kalau cukup saya kira cukup ya. Ya, terima kasih Pak Yudi atas jawaban yang luar biasa. Semoga menambah pengetahuan kami dan orang tua ya di rumah agar lebih bisa manage emosi dalam mendidik generasi Rabbani. Karena pertanyaan sudah selesai, alhamdulillahirobbilalamin. Tiba saatnya di penghujung acara. Terima kasih Ayah Bunda wali santri dari Sekolah Rabbani Jakarta, dari Sekolah Rabbani Subang dan Cimahi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya. Jangan lupa juga ya Bunda, tiap Sabtu dan Ahad ada diskon 30% all item di Rabbani. Silahkan berkunjung ke Rabbani. Ya. Kita tutup parenting Quran parenting hari ini dengan membaca hamdalah. Kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi. Next time gitu ya.